setelah ini akan ada acara selanjutnya, yaitu apa Kak Kevin? Materi ini motivasi berprestasi. Wah, ini sebuah apa ya? Sebuah materi yang benar-benar berguna banget sih. Iya, emang teman-teman harus tahu banget sih, soalnya materi ini tuh berguna banget gitu loh, apalagi buat teman-teman maba yang masih bingung mau nyari beasiswa gitu. Nah, itu emang perlu banget sih yang namanya beasiswa. Nah, jadi untuk pembicara kita kali ini, beliau bernama Octavianus Barus. Beliau dilahirkan di tanggal 30 Oktober tahun 1999. Dapat dilihat sendiri, sudah banyak banget achievementnya atau penghargaannya, experience-nya juga sudah banyak juga. Organization atau komitenya juga, wah, sungguh sangat aktivis. Lalu tanpa berlama lagi ya, bisa kita panggilkan saja untuk saudara Octavianus Barus. Waktu dan media kami persilakan. Oke, kita ucapkan selamat datang kepada Kak Barus ya. 1, 2, 3. Selamat datang Kak Barus. Selamat datang Kak Barus. Datang. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Senang rasanya bertemu dengan kalian semua, adik-adikku, mahasiswa baru Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Pada hari ini saya akan berbagi ilmu, yang lebih tepatnya motivasi dan pengalaman. Pertama-tama selamat saya ucapkan kepada adik-adikku, teman-teman sekalian yang telah berhasil berkesempatan mengenyam bangku perkuliahan di Universitas Diponegoro, di mana teman-teman kesempatan tersebut tidak semua diterima oleh teman-teman sebaya kalian. Bagaimana rasanya menjadi mahasiswa sudah kalian lalui sampai kemarin UTS, ya kadang capek, gabut, mengeluh ya, semua bergabung menjadi satu. Next slide. Tadi sudah diperkenalkan oleh panitia, tapi ada baiknya saya memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama saya Octavianus Barus. Saya adalah mahasiswa Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro angkatan 2017, jurusan peternakan. Sama seperti kalian, teman-teman boleh mengkontak saya dari WA atau Line yang tertera di slide. Barangkali ada pertanyaan mengenai sesuatu tentang saya. Next. Sesuai materi kita hari ini, motivasi berprestasi. Semoga setelah mengikuti acara ini, teman-teman dapat termotivasi untuk berprestasi seperti itu. Sedikit cerita, awal mula saya mengikuti lomba-lomba seperti yang sudah ada di sebelah kiri bagian slide. Itu dimulai dengan keberanian. Awal mula sekali saya mengikuti lomba karya tulis ilmiah. Seperti biasa, lomba karya tulis ilmiah ada beberapa seleksi, seperti seleksi abstrak, kemudian full paper, presentasi, kemudian penentuan juara. Nah, pas saya mengikuti hal tersebut, saya membuat abstrak yang saat itu saja saya tidak tahu apa itu abstrak, bagaimana pembuatannya, dengan bermodalkan nekat seperti itu. Tidak memiliki basic dalam penulisan ilmiah sejak dari SMA karena belum memiliki prestasi lah ibaratnya. Kemudian mencoba terus mencari dosen, kemudian membuat abstrak tersebut. Seperti yang sudah diketahui, abstrak tersebut tidak lolos. Nah, namun satu yang menarik dari kegagalan tersebut, ada satu kalimat sewaktu panitia menyebarkan pengumuman hasil yang lolos abstrak. Kalimatnya berbunyi, kamu tidak pernah gagal sampai kamu berhenti mencoba. Nah, saya berusaha merenungi kalimat tersebut. Apa maksud dan arti dari kalimat tersebut? Kemudian saya mendapatkan suatu gambaran seperti itu, bahwa saat kita belum berhenti mencoba, kita tidak akan gagal seperti itu. Jadi saya belum lolos abstrak itu,
saya tidak gagal. Nah, karena saya mencoba lagi seperti itu. Kemudian saya mengikuti lomba yang lain. Saya mengikuti lomba debat di yang seleksinya itu kemarin diawali oleh pembuatan esai terlebih dahulu. Kemudian puji syukur nih, esainya lolos. Nah, saya kebanggaan seperti itu. Antara esai saya yang bagus atau saya sudah mendalami penulisan atau emang lawannya yang kurang baik seperti itu. Ibaratnya tidak kompetitif seperti itu. Kemudian bangga nih. Kemudian berlatih debat. Waktu itu perlombaannya di Universitas Jenderal Sudirman. Kemudian seperti yang diketahui karena tidak punya basic juga, akhirnya gagal juga. Berhenti di 8 besar seperti itu. Kemudian namun satu yang menarik juga dari hal tersebut bahwa saya bercerita dengan teman-teman finalis lain dari universitas lain yang saat itu kalau saya juaranya dari UGM. Nah, mereka itu adalah mahasiswa tingkat akhir rata-rata. Saya semester 3, sementara lawan-lawan saya adalah mahasiswa semester 7 seperti itu. Saya bertanya, kok bisa? Kata mereka itu mereka sudah sangat sering berlatih. Nah, mereka sudah sangat sering berlatih. Berbeda dengan saya yang baru pertama kali. Nah, kemudian saya mendapatkan hal tersebut dan membawanya ke kehidupan saya. Akhirnya saya terus berlatih, kemudian aktif lagi dalam pembuatan yang lain seperti membuat PKM, kemudian lomba karya tulis yang saat itu di Universitas Brawijaya, dan puji syukur saat itu menang juara 2. Nah, artinya apa teman-teman? Semangat pantang menyerah diperlukan dan diawali dengan suatu keberanian. Next slide. Untuk memahami materi hari ini, sebenarnya teman-teman harus paham dulu apa tujuan teman-teman kuliah. Apakah untuk memperoleh gelar sarjana peternakan, atau memperoleh yang lain. Tapi rasanya di era sekarang ini gelar saja belum cukup. Banyak kata dari orang yang saya dengar yang berucap sekolah tanda seorang pernah belajar, bukan berpikir seperti itu. Mungkin teman-teman lebih paham apa artinya. Kemudian apakah teman-teman ingin mencari jodoh seperti di FTP mungkin selama karantina menunggu masuk kuliah, teman-teman sering menonton hal tersebut, atau hanya untuk mengisi dan mencari waktu luang seperti itu. Kemudian sebenarnya hendak menjadi mahasiswa apapun teman-teman, terletak di passion teman-teman, kembali ke diri sendiri. Namun teman-teman harus paham apa konsekuensi yang diperoleh dari pilihan tersebut. Misalnya saya ingin memperoleh gelar sarjana peternakan dan berfokus akademik, semisal seperti itu. Teman-teman harus paham konsekuensi apa yang akan diterima. Nah, misalnya saya ingin aktif berorganisasi tapi mengabaikan akademik, atau saat ini kan sangat kayak istilah kura-kura, kuliah rapat seperti kakak-kakak panitia kalian, kuliah rapat, atau kupu-kupu seperti itu. Mungkin kalau online kurang ini ya, kalau misalnya kuliah offline kan kuliah pulang seperti itu. Kembali lagi ke diri sendiri, namun harus paham konsekuensi apa yang diperoleh dari memilih hal tersebut. Next slide. Lalu apa pentingnya sifat prestatif? Nah, di dunia perkuliahan yang seperti sudah teman-teman jalani, kita dituntut untuk menjadi seorang yang inovatif atau mampu memecahkan suatu permasalahan. Saya ibaratkan teman-teman berada di suatu laut seperti itu yang bernama Universitas Diponegoro. Teman-teman bebas menjadi seperti apa yang teman-teman mau untuk di perkuliahan. Namun satu yang pasti, setelah 4 tahun teman-teman berkuliah atau berenang di laut Universitas Diponegoro tersebut, siap tidak siap harus dilepas ke samudra atau dunia kerja atau laut yang lebih luas seperti itu. Di mana di samudra tersebut teman-teman akan bertemu dengan ikan-ikan lain dari universitas lain yang memiliki kapabilitas dan kemampuan yang lebih mumpuni dari teman-teman bila tidak dipersiapkan selama berada di Universitas Diponegoro seperti itu. Kemudian selama berada di laut Universitas Diponegoro tersebut, kegiatan teman-teman hendak seperti apa? Apakah hanya berenang ke sana kemari
diri, mencari pengalaman sebanyak mungkin. Nah, kembali lagi harus mengetahui konsekuensinya. Nah, hal tersebut yang dikenal dengan prestatif, yang antusias untuk berprestasi atau prestasi akademik dan non-akademik. Prestasi akademik sendiri itu merupakan cerminan dari indeks prestasi kumulatif. Misalnya nih, teman-teman rajin berkuliah, rajin mencatat materi dosen, atau nilai ujiannya bagus, otomatis teman-teman akan memperoleh indeks prestasi kumulatif yang baik pula. Kemudian prestasi bidang non-akademik, yaitu keikutsertaan maupun prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga, seni dan organisasi. Next slide. Kemudian untuk yang berprestasi akademik, mungkin teman-teman sudah paham ya, karena hampir sama dengan apa yang teman-teman lakuin di SMA, yaitu seperti serius mengikuti kelas, persiapan diri sebelum ujian, atau kerjakan tugas dengan maksimal, serta aktif di kelas atau praktikum. Namun ada bedanya lagi, untuk berprestasi di akademik dapat juga teman-teman menyambi atau berbarengan dengan menjadi asisten laboratorium misalnya. Sementara kalian tahu kakak-kakak kalian yang asisten itu adalah juga seorang mahasiswa seperti itu. Kalian dapat aktif juga dalam asisten laboratorium tersebut yang akan membuat kalian memiliki relasi atau ke dosen atau ke kakak tingkat, atau juga aktif berorganisasi seperti itu. Next slide. Kemudian untuk yang berprestasi non-akademik, ada beberapa tips. Yang pertama adalah berani mencoba. Next slide. Berani mencoba. Nah, seperti yang saya utarakan di depan tadi, kalah menang suatu perlombaan itu biasa ya. Yang penting kita tidak berhenti mencoba. Kemudian yang kedua, mau mengevaluasi diri. Nah, evaluasi diri dari kegagalan atau keberhasilan. Nah, kenapa Kak keberhasilan saja perlu dievaluasi seperti itu? Karena begitu teman-teman sudah memberikan suatu karya atau inovasi, di kemudian hari karya tersebut akan dibaca oleh orang lain. Sehingga berakibat pada jika tidak ada kebaharuan dari karya tersebut, maka teman-teman yang lain dapat mencontoh seperti itu, mencontoh karya teman-teman, sehingga teman-teman akan kalah dalam persaingan bila tidak ada evaluasi dari keberhasilan. Kemudian belajar dari orang lain. Belajar dari orang lain bukan hanya belajar dari diri sendiri, yang seperti kita ketahui selama ini, belajar dari orang lain juga penting. Kita dapat mengadopsi, kalau istilah ATM ya, amati, tiru, modifikasi, seperti itu. Nah, kita dapat mengadopsi faktor-faktor apa yang menyebabkan kegagalan orang lain, atau faktor-faktor apa yang membuat orang lain berhasil. Mengapa dia berhasil seperti itu. Kemudian tidak mudah menyerah dan tentunya rendah hati. Nah, ilmu yang sudah kita peroleh, setidaknya maulah berbagi kepada adik-adik kita. Seperti beberapa adik tingkat juga mengechat saya atau mengontak saya melalui pribadi. Nah, saya sangat senang di mana mereka ada keinginan gitu, keinginan untuk membuat suatu karya. Kak, saya mau nanya ke kakak, tapi ada beberapa nih, kita buat grup gimana? Ya monggo silakan seperti itu. Kayak terbuka saja kepada orang lain yang ingin, kan kita berbagi ilmu seperti itu, supaya ilmu kita bermanfaat ya, jangan disimpan untuk diri sendiri. Next slide. Lantas bagaimana untuk memotivasi diri atau memotivasi dalam berprestasi? Nah, untuk menjadi mahasiswa yang prestatif, yang termotivasi untuk berprestasi, tentunya teman-teman harus memahami potensi diri dari teman-teman. Nah, seorang pernah berkata, mengenal diri sendiri adalah awal dari kebijaksanaan. Tujuan teman-teman kuliah atau setelah lulus kuliah terjawab dari seberapa paham Anda tentang potensi diri Anda. Next slide. Nah, seberapa paham Anda tentang diri Anda. Kemudian, apa pentingnya memahami potensi diri? Yang pertama, kita akan lebih bahagia dalam mengekspresikan diri kita. Kita akan lebih
bahagia dalam mengekspresikan diri kita. Kemudian kita akan jarang inner konflik atau dilema yang ditimbulkan karena sesuatu hal yang ada dari dalam diri kita atau self konflik seperti itu. Misalnya bertanya, apa yang harus saya lakukan selama kuliah? Ada apa dengan saya? Ibaratnya ada yang ingin kita tunjukkan ke lingkungan, tapi kita tidak mampu. Nah, dengan memahami potensi diri, maka hal-hal tersebut dapat diminimalisasi. Kemudian akan lebih bijak dalam mengambil suatu keputusan. Nah, keputusan yang salah tentunya akan merusak reputasi kita, bahkan merusak hubungan kita dengan sesama. Kemudian, dengan memahami potensi diri, akan menjaga kontrol diri, di mana mengendalikan diri secara sadar, sehingga tidak merugikan orang lain. Dan apa dampaknya dari hal tersebut? Ya, kita diterima oleh lingkungan. Kemudian, pentingnya mengenali potensi diri, kita akan toleransi dan memahami orang lain. Atau empati lah zaman sekarang. Merasakan keadaan emosional orang lain. Merasa simpatik dan mencoba menyelesaikan permasalahan mereka. Ibaratnya kita memposisikan diri kita sebagai orang lain, seperti itu. Kemudian pentingnya mengenal potensi diri yang terakhir adalah lebih bersemangat. Nah, lebih bersemangat dan dalam menjalankan aktivitas-aktivitas positif. Next slide. Kemudian cara mengenali potensi diri yang umumnya dikenal dengan 6 vitals. Nah, next slide, satu lagi. Beberapa mengenali potensi diri tersebut dikenal dengan 6 vitals, atau ini adalah beberapa petunjuk untuk teman-teman mengenali diri sendiri dan potensi diri. Nah, yang pertama itu nilai. Nah, tujuan hidup membantu kita mencapai keinginan yang kita capai. Saat ingin mengetahui potensi diri teman-teman sekalian, maka teman-teman harus paham akan nilai-nilai dari diri Anda. Nilai proses kehidupan seseorang. Nah, yang selalu berkembang untuk tatanan kehidupan. Misalnya, nilai sesuatu yang sangat membekas atau berkesan di ingatan teman-teman. Nah, itu akan membantu teman-teman untuk menemukan potensi diri. Kemudian ada minat atau interest, passion, hobbies, dan semua yang menarik perhatian kita dalam waktu yang lama. Nah, ini akan membantu ke karir atau karena kita tahu ketertarikan kita. Oh, aku tertarik akan hal ini, jadi aku harus mengembangkannya seperti itu, bila telah mengetahui potensi diri. Kemudian ada temperamen. Temperamen ini menggambarkan sifat bawaan. Nah, misalnya teman-teman lebih suka memulihkan diri atau energi dengan kesendirian atau introvert, atau dengan kebersamaan atau ekstrovert, seperti itu. Apakah membuat keputusan berdasarkan perasaan atau pikiran dan fakta? Itu teman-teman dapat mengetahui dari diri teman sendiri, bertanya kepada diri sendiri tentang temperamen dari teman-teman. Kemudian aktivitas yang aktif dari jam berapa pada waktu berapa. Misal lebih unggul di waktu tertentu, teman-teman apakah seorang night person, misalnya kalau tugas diberikan dosen siang, tidak dikerjakannya, bisanya otaknya bekerja, misalnya seperti itu. Mulai dari jam 11 malam sampai jam 3 pagi misalnya. Atau yang tipe orang yang morning person. Morning person begitu aktif dalam pagi hari, berkegiatan seperti itu. Nah, misalnya teman-teman tidak suka begadang, tapi menggambarkan berarti seorang yang morning person. Kemudian life mission atau misi hidup, yaitu hal-hal tersebut tidak sesuatu tentang yang berarti dalam hidup kamu. Nah, misalnya misi hidup, peristiwa apa yang penting dalam hidup kamu, sehingga dapat menentukan identitas tersembunyi kamu. Ya, ibaratnya misi hidup turunan nilai lah, tapi lebih dalam jangka pendek. Kemudian ada kekuatan, yaitu kekuatan dari diri teman-teman sekalian. Mungkin nanti di pradasar juga teman-teman akan belajar dengan analisis SWOT. Nah, dari situ akan teman-teman memahami potensi diri sendiri. Nah, kekuatan tersebut tidak sesuatu tentang kemampuan atau keahlian tertentu atau bakat,
tapi juga tentang kekuatan emosional. Misalnya, contoh sederhananya, saya orang yang baik. Nah, itu juga suatu kekuatan seperti itu. Bukan harus selalu saya aktif dalam kegiatan debat, akhirnya saya ini seperti itu, memiliki public speaking yang lebih baik. Nah, itu bukan hanya itu, tapi hal yang sederhana, misalnya saya bangun tepat waktu, itu juga sudah menjadi sesuatu kekuatan dari teman-teman sekalian. Nah, keenam hal tersebut dapat teman-teman pahami untuk selanjutnya menentukan jati diri teman-teman, untuk selanjutnya mengetahui siapa diri teman-teman dan apa potensi diri kalian. Next slide. Kemudian bagaimana mengetahui potensi diri tersebut? Nah, yang pertama menyimpulkan siapa diri Anda dari keenam slide yang sebelumnya, 6 vitals yang telah dipaparkan sebelumnya. Nah, kemudian bertanya kepada teman atau orang terdekat atau something special. Tapi hati-hati dalam menyimpulkan suatu pertanyaan. Karena siapa kita tidak tergantung oleh orang lain. Nah, bertanya kepada orang-orang tersebut penting. Misalnya, bertanya kepada orang tua, atau teman, atau bahkan pacar, seperti itu. Namun, jangan cepat mengambil keputusan dari jawaban mereka, seperti itu. Misalnya, kamu bertanya ke teman kamu, atau misalnya dia memiliki dendam ke kamu. Akhirnya kamu bertanya, sebenarnya aku lebih cenderung kemana? Aku memiliki potensi diri seperti apa menurut kamu? Seperti itu. Kemudian karena teman-teman ini tidak objektif dalam menilai, karena lebih mementingkan emosional dan kejadian masa lalu, jadi dia berpikir, oh kamu sepertinya tidak sesuatu yang tidak berguna, seperti itu. Akhirnya kalau kita menyimpulkan hal tersebut, maka kita akan semakin jatuh seperti itu. Makanya jangan cepat hati-hati dalam menyimpulkan dari kegiatan bertanya ke teman terdekat atau orang spesial. Kemudian yang ketiga yaitu berani menunjukkan kemampuan, atau prestasi. Tunjukin dulu sehingga dapat dilihat orang lain. Bagaimana teman-teman kalian dapat menilai potensi kalian di bidang pembuatan karya tulis misalnya, atau mengikuti PKM. Bila teman-teman tidak menunjukkannya, jadi mereka sulit dalam menilai, dan masuknya teman-teman jadi sulit menemukan potensi diri teman-teman. Kemudian yang terakhir, mencoba sesuatu yang baru, try something new. Nah, ini untuk mengekspresikan, mengeksplor potensi lain yang sebenarnya ada. Misalnya secara tidak langsung karena teman-teman ingin mencoba. Nah, misalnya saya ingin mencoba dalam pembuatan pangan fungsional. Nah, dari produk susu. Nah, teman-teman tidak memiliki basic dari hal tersebut, tapi karena teman-teman mencoba something new, try something new, itu menjadikan teman-teman memiliki keahlian lain di luar keahlian selama ini. Next slide. Kemudian mungkin teman-teman belum berkesempatan ya untuk datang ke fakultas kita, Fakultas Peternakan dan Pertanian. Namun sedikit gambaran bagaimana iklim prestatif di fakultas kita. Seperti yang tertayang pada tampilan slide, data tersebut saya ambil 6 Oktober yang lalu dari BEM Undip yang Liga Prestatif. Di sana tertulis bahwa fakultas kita berada di urutan 5 dari 11 fakultas dan 1 sekolah vokasi di Universitas Diponegoro. Nah, bagaimana teman-teman, bagaimana fakultas ini maju ke depannya itu ada di tangan kita semua. Ada di tangan kalian, adik-adikku, pahlawan pangan bangsa. Nah, iklim prestatif kita sudah cukup baik. Namun, kembali lagi, kuncinya kemauan mahasiswa-mahasiswa fakultasnya. Saya ingatkan kembali bahwa teman-teman yang masuk ke FPP merupakan suatu kebanggaan. Karena begitu banyak ilmu yang dapat dieksplor dari bidang tersebut. Nah, selama manusia butuh makan, maka selama itu peternakan pertanian maka selalu dibutuhkan. Lantas, seperti apa iklim prestatif atau event-event prestasi yang dapat diikuti oleh mahasiswa? Ini agak berbeda dengan yang kalian dapat di SMA. Next slide. Yang pertama adalah karya tulis ilmiah. Nah, apa itu karya tulis ilmiah? Karya tulis yang disusun berdasarkan oleh ide penulis dan didukung oleh gagasan orang lain atau peneliti terdahulu dengan memperhatikan kaidah keilmuan. Karya tulis ini menyajikan
suatu kebenaran dan fakta yang disusun secara sistematis. Mungkin teman-teman sudah menyusun laporan ya hampir sama seperti itu, yang ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penulisan, pembahasan, dan penutup. Namun bedanya apa? Kalau misalnya teman-teman menuliskan laporan, itu seperti yang terstruktur, sudah diberikan formatnya oleh asisten. Namun untuk karya tulis ini, teman-teman boleh mengeksplor, boleh mengarahkan seperti apa karya kalian nanti, boleh menjadikan karya itu seperti apa, tidak terpaut pada suatu patokan seperti itu. Dan bedanya lagi, hal tersebut harus memiliki inovasi di dalamnya. Nah, misalnya apa yang sudah ada saat ini, teman-teman cari tahu suatu peristiwa atau kejadian atau produk yang sudah ada saat ini, kemudian apa kelemahan atau kekurangan dari produk tersebut. Nah, kelemahan dan kekurangan tersebut teman-teman dapat masukkan di sana, inovasi teman-teman. Tapi Kak, ini sudah ada inovasinya. Nah, inovasi yang sudah ada itu pun memiliki kekurangan seperti itu. Jadi memberikan suatu inovasi yang lain untuk mengefisienkan lah suatu produk seperti itu. Next slide. Nah, ini adalah beberapa gambar dari teman-teman fakultas kita yang berhasil menjuarai karya tulis ilmiah. Nah, teman-teman bisa lihat sebenarnya masih banyak lagi prestasi. Cuman ini beberapa yang saya tampilkan karena waktu yang sangat singkat. Yang di pojok kiri atas itu Mas Asror, itu juga mahasiswa berprestasi angkatan 15. Beliau menginspirasi saya seperti itu. Kami bertemu di sewaktu Universitas Jenderal Sudirman itu dan banyak bercerita. Nah, akhirnya saya bahkan dalam penyusunan karya tulis ini pun penyusunan materi PowerPoint ini saya banyak konsultasi dengan beliau. Saya tanya, Mas, saya berkesempatan memberikan motivasi kepada adik-adik mahasiswa baru. Apa ya Mas yang bisa saya sampaikan? Nah, seperti itu. Kemudian di bawahnya juga ada itu mahasiswa Fakultas Peternakan Pertanian, dan itu yang saya ceritakan, yang saya menjuarai di Universitas Brawijaya. Kemudian di bawahnya juga itu sepertinya kegiatan internasional seperti itu. Nah, teman-teman melihat hal-hal tersebut harusnya dapat termotivasi. Nah, bukan hanya keikutsertaan dalam karya tulis, misalnya ikut dalam summer program, seperti yang saya ikuti pada akhir Juni sampai Agustus kalau tidak salah yang lalu, itu summer program di Taiwan Asian University. Nah, tapi karena keadaannya seperti ini, ya pandemi, jadi summer program dilaksanakan online. Nah, teman-teman harus giat dalam menjalani hal tersebut. Nah, bagaimana tidak kita dapat memperoleh ilmu, bagaimana sih bahasan mereka yang kuliah di luar negeri seperti itu, dengan biaya yang minimal. Nah, misalnya teman-teman kalau misalnya kuliah offline harus berangkat ke Taiwan, mungkin biayanya lebih tinggi. Nah, untuk kegiatan-kegiatan bersifat kemahasiswaan tersebut, universitas kita dan fakultas sangat mendukung. Nah, jadi misalnya teman-teman menjadi delegasi membuat karya tulis ilmiah dan dibiayai lolos ke tahap full paper. Nah, artinya teman-teman akan mempresentasikan karya tersebut. Nah, kalau offline ya saya ceritakan. Seperti yang pengalaman saya sewaktu menjuarai karya tulis ilmiah di Jember, itu kami benar-benar full dibayar oleh fakultas, tiket berangkat. Nah, kemudian ditambah lagi kami berhasil memperoleh juara di sana. Nah, akhirnya kami sudah mendapatkan effort yang dampak yang sangat besar seperti itu. Kemudian meskipun tidak juara bagaimana Kak? Ya, meskipun tidak juara, fakultas tetap memberikan dana delegasi. Kalau sewaktu saya itu 400.000 per orang. Nah, itu sudah sangat lumayan kita dibandingkan dengan apa yang kita peroleh. Seperti kan kalau misalnya ikut karya tulis pasti ada berangkat ke suatu tempat, misalnya ke Malang. Nah, aku ingin ke Malang nih, ya udah cari lomba karya tulis ilmiah di Brawijaya. Nah, aku ingin ke Jakarta nih, cari karya tulis ilmiah di mana, seperti itu. Ibaratnya jalan-jalan dan berprestasi seperti itu. Next slide. Kemudian kompetisi lain yang dapat diikuti seperti debat. Nah, ini juga bisa diikuti oleh
mahasiswa Fakultas Peternakan Pertanian. Nah, debat itu ada dua jenis dia. Ada NUDC dan KDMI. Nah, NUDC ini akan mewakili Indonesia di tingkat nasional. Nah, hampir sama seleksinya itu seleksi tingkat fakultas, tingkat universitas, wilayah, kemudian nasional. Sedikit yang menarik dari hal tersebut, saya sudah ikut 2 kali KDMI, mungkin tahun depan saya tidak bisa ikut lagi, kesempatan kalian lah. Nah, saat ikut kegiatan tersebut, per fakultas itu selalu diberi kuota 2. Nah, satu tim untuk yang NUDC itu ada 2 orang. Kalau untuk KDMI ada 3 pembicara, 3 orang. Nah, dari hal tersebut, fakultas kita di 2 tahun keikutan saya, tahun lalu dan 2 tahun lalu, nah itu selalu mengirimkan 1 delegasi. Artinya apa? Minatnya yang rendah seperti itu. Sudah menyerah sebelum bertanding. Nah, kan sudah gawat, sudah menyerah sebelum bertanding. Nah, karena teman-teman saya yang saya ingatkan, loh, kamu punya basic yang sangat vokal, kamu memiliki public speaking yang bagus, ayo daftar seperti itu. Nah, mereka sudah minder duluan karena melawan fakultas lain, misalnya nih, yang FISIP, yang Ilkom. Nah, makanan sehari-hari mereka itu memang debat, berbeda dengan kita eksakta. Namun apa salahnya kita mencoba seperti itu. Nah, saya dapat bercerita di sini karena saya telah mencoba. Nah, dan tahun ini itu yang sebelah kiri itu hasil KDMI di nasional dan universitas kita berhasil menjadi juara 2, suatu kebanggaan. Nah, artinya teman-teman sudah sangat selektif akan diseleksi di tingkat Universitas Ponorogo karena sudah tercermin, bahkan di nasional saja sudah menjadi juara 2. Betapa hebatnya lawan-lawan kalian nanti di KDMI, meskipun masih tingkat universitas seperti itu. Namun kesalahan fatal bila teman-teman tidak mencoba karena sudah gagal dengan minder seperti itu, dengan ketidakmauan. Nah, seperti itu. Kemudian next slide. Yang selanjutnya itu ada PKM. Nah, ini juga merupakan salah satu kegiatan riset unggulan dari universitas kita. Bisa teman-teman lihat dari slide yang sebelah kiri itu, universitas kita berhasil didanai terbanyak kedua se-Indonesia. Nah, untuk PKM. Nah, yang di tengah itu adalah produk kami sewaktu mengikuti PKM, dan sebelah kanan itu adalah publikasi seminar nasional, di mana PKM ini sendiri salah satu upaya untuk menumbuhkan minat dan mewadahi serta mewujudkan ide kreatif mahasiswa. Jadi teman-teman semua di sini sebagai mahasiswa agent of change itu harusnya lebih banyak ide daripada dosen-dosennya. Nah, anak muda selalu menawarkan ide dan inovasi, sementara orang tua memberikan pengalaman, nah, dan pengajaran apa yang telah mereka lalui seperti itu. Jadi teman-teman yang sudah memiliki ide dan inovasi, segera buat PKM. Nah, segera buat PKM. Kenapa? Sedikit cerita dari kegiatan kami di tahun 2019 yang PKM PE, yang produknya ada di tengah itu dibiayai oleh Kemendikbud. Namun saat ini yang PKM pengelola sudah Kemendikbud. Nah, itu sebanyak 8.400.000. Nah, untuk pembuatan produk itu, untuk analisis dan uji. Nah, kemudian kami juga telah berhasil menerbitkan karya tulis kami ke dalam suatu proceeding. Nah, kan suatu kebanggaan bila bahkan teman-teman yang lain ada yang masuk jurnal dan paten. Nah, tergantung progres dari teman-teman masing-masing. Nah, suatu kebanggaan bila kita telah melakukan hal tersebut, bila kita telah meneliti terlebih dahulu dibandingkan dengan teman-teman kita. Next slide. Nah, PKM itu sendiri akan bermuara ke PIMNAS. Nah, seperti yang tertampil di slide yang pojok kiri atas itu, PIMNAS 30. Fakultas kita itu intinya langganan medali di PIMNAS. Nah, yang PIMNAS 30 itu di Makassar, itu
memperoleh medali emas. Kemudian itu yang 31 ada Mas Asror juga itu memperoleh medali perak. Kemudian ini yang tahun lalu kita memperoleh medali emas di ajang PIMNAS di Udayana. Nah, jadi PIMNAS ini dari PKM yang teman-teman buat sebelumnya, dari pembuatan PKM nih, kemudian masuk ke tahap pendanaan. Nah, setelah didanai, teman-teman melaksanakan penelitian itu. Nah, tapi Kak, saya tidak tertarik ke penelitian. Nah, misalnya sebenci-benci pun teman-teman akan penelitian, pasti nanti untuk memperoleh gelar sarjana, teman-teman harus melakukan suatu penelitian. Nah, tapi saya maunya ini Kak, penelitiannya sekali aja pas ngambil skripsi. Saya malas penelitian. Boleh teman-teman mengikuti PKM yang lain, misalnya itu buat produk. Nah, seperti itu. Dampak yang bisa diperoleh dari kegiatan PKM ini, ya itu kita memperoleh pendanaan, kita akhirnya diberangkatkan ke PIMNAS. Kemudian syukur-syukur kalau produk itu bisa kita komersialkan, jadi memperoleh keuntungan. Nah, PIMNAS ini umumnya dilakukan di satu universitas atau disebut tuan rumah PIMNAS. Nah, teman-teman bisa bayangkan yang tahun lalu itu mungkin teman-teman kenal dengan Ibu Dian atau itu yang sebelah kiri dan sebelah samping Bu Dian itu adalah teman saya. Saya menggali informasi dari mereka. Wow, katanya atmosfer PIMNAS itu sangat keras seperti itu. Seperti satu ruangan sulit mendeskripsikan atau mendefinisikan siapa yang keluar memperoleh medali emas seperti itu. Namun mereka berhasil memperoleh medali emas. Nah, jadi suatu kebanggaan mereka sudah liburan ke Bali, dibiayai, diberangkatkan ke Bali. Suatu kebanggaan juga mereka akan dilatih dalam hal public speaking dan memperoleh teman-teman baru dari universitas lain. Next slide. Kemudian ini yang juga masuk ke dalam TOR kita hari ini, menjadi mahasiswa berprestasi. Nah, atau Mawapres ya umumnya dikenal. Nah, lalu apa tujuan Mawapres ini? Untuk mengidentifikasi dan memberi penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi, unggul, dan membanggakan secara berkesinambungan. Nah, teman-teman ini saat ini masuk ke semester 1, nanti boleh mendaftar Mawapres di semester 4 sebagai Mawapres pemetaan. Nah, Mawapres pemetaan itu apa, Kak? Mawapres pemetaan yaitu mahasiswa prestasi yang dipersiapkan untuk mengikuti Mawapres utama di tahun setelahnya. Nah, jadi tahun ini juga universitas kita berhasil menjadi juara 2 tingkat nasional, itu atas nama Amanda Margaret, yang merupakan juga saya berkesempatan menjadi partner beliau di suatu kegiatan dari beasiswa kami. Nah, dari hal tersebut diketahui bahwa beliau ini sudah mendaftar dari Mawapres pemetaan. Nah, dari semester 4 dia sudah mendaftar jadi Mawapres. Nah, untuk Mawapres saat ini juga fakultas kita berkesempatan yang tahun lalu menjadi juara 3 di tingkat Undip. Nah, jadi teman-teman jangan berkecil hati atau jangan minder bersaing dengan fakultas lain. Sudah banyak buktinya fakultas kita juga bisa unggul seperti itu. Kemudian next slide. Nah, ini untuk seleksi Mawapres tersebut, teman-teman dapat baca nanti di buku panduan seleksi Mawapres. Next slide saja. Kemudian ini nih, untuk seleksi apa saja yang diseleksi. Nah, pertama itu seleksi tingkat fakultas. Nah, akan diseleksi mahasiswa prestasi 1, 2, 3 dan mahasiswa prestasi pemetaan yang kemudian bersaing di tingkat universitas. Nah, apa aja Kak uji tes-tesnya? Nah, yang ada tes potensi akademik, wawasan kebangsaan, kemudian presentasi karya tulis ilmiah dalam 2 bahasa. Nanti untuk pendaftaran karya Mawapres tersebut, teman-teman diminta untuk melampirkan karya tulis ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah tidak selalu hasil penelitian, dapat pula berupa studi literatur. Saya waktu mendaftarkan diri menjadi Mawapres, saya memilih karya tulis yang dibuat dengan studi literatur karena memang saya belum meneliti. Nah, akhirnya setelah diseleksi, kemudian ada verifikasi prestasi, jadi teman-teman juga diwajibkan untuk memberikan 10 prestasi unggulan dari teman-teman untuk diseleksi. Nah, 10 prestasi tersebut teman-teman
peroleh dari mana? Ya dari kegiatan-kegiatan yang telah dipaparkan sebelumnya, misalnya lomba debat, karya tulis, seperti itu. Kalau misalnya belum ada prestasi, apakah tidak apa-apa Kak mendaftarnya? Tidak apa-apa. Nah, nanti bahkan mau pres ini menjadi prestasi awal kalian, menjadi mahasiswa prestasi pemetaan Fakultas Peternakan dan Pertanian, seperti itu. Kemudian ada seleksi wawancara, juga dalam dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tapi waktu saya seleksi Mawapres, yang diseleksi hanya presentasi karya tulis ilmiah, verifikasi prestasi, dan wawancara, karena tidak memungkinkan tes potensi akademik dan wawasan kebangsaan. Next slide. Kemudian teman-teman yang telah masuk menjadi Mawapres fakultas, selanjutnya akan diseleksi untuk diambil Mawapres tingkat universitas. Nah, beruntungnya kita masuk perguruan tinggi negeri untuk Mawapres tingkat universitas, maka akan langsung mengikuti seleksi mahasiswa prestasi nasional. Nah, kalau misalnya PTS, maka dia akan diseleksi lagi dengan PTS-PTS lain. Nah, untuk PTN langsung masuk seleksi nasional. Nah, seperti yang sebelumnya tadi, Mawapres kita berhasil menjadi juara 2 tahun ini karena telah melalui serangkaian seleksi, kemudian masuk ke tahap finalis, dan keluar untuk Mawapres Sarjana. Universitas Diponegoro berhasil menjadi juara 2 dan Mawapres Diploma masuk ke dalam 7 besar. Next. Kemudian bagaimana untuk menjadi mahasiswa prestasi? Ada beberapa tips yang dapat saya bagikan. Yang pertama, teman-teman harus pertahankan indeks prestasi kumulatif. Nah, indeks prestasi kumulatif, tips-tipsnya teman-teman sudah paham karena hampir sama dengan pembelajaran sewaktu SMA. Kemudian menabung untuk lomba. Nah, menabung untuk lomba, kemudian berlatih dan kuasai bahasa Inggris, serta ikut dan aktif organisasi atau kepanitiaan. Dan yang terakhir tentunya daftar Mawapres. Nah, bagaimana teman-teman, aku ingin menjadi Mawapres, misalnya seperti itu. Tapi tidak daftar Mawapres, nah apakah bisa? Nah, tidak bisa. Nah, jadi teman-teman persiapkan diri sedini mungkin untuk berprestasi dan menjadi mahasiswa berprestasi. Next slide. Lalu bagaimana caranya untuk memulai suatu prestasi seperti itu? Next slide. Yang pertama adalah memiliki mental pemimpin. Nah, great leader. Mohon maaf sebelumnya yang how to start. Great leaders are almost always great people. Nah, pemimpin yang berani, nah, dan memiliki leader mentality, memiliki mental pemimpin. Nah, seperti itu. Kemudian seperti hakikatnya, pemimpin itu adalah seorang pelayan. Nah, makanya untuk memulai suatu kegiatan atau untuk memulai berprestasi, maka teman-teman harus mampu untuk memiliki kemampuan untuk memimpin. Nah, memimpin adalah pelayan dan perangkul. Mampu merangkul teman-temannya yang lain untuk satu visi lah dengan dia. Kemudian keluar dari zona nyaman, make your value and idealism. Nah, ibaratnya membuat ketetapan pada diri sendiri. Ibaratnya saya harus seperti ini. Saya tidak mau menjadi mahasiswa yang biasa-biasa, saya mau menjadi mahasiswa yang luar biasa seperti itu. Kemudian self-regulation, have regulation for yourself. Nah, buat peraturan kepada diri sendiri. Misalnya, saya tahun pertama kuliah harus sudah mengangkat piala. Nah, saya tahun kedua kuliah, semester 2 kuliah harus daftar organisasi. Nah, saya tahun 3 kuliah harus menjadi asisten. Saya tahun keempat harus daftar Mawapres. Nah, seperti itu. Sebenarnya membuat peraturan. Misalnya, saya tidak boleh tidur kurang dari jam 12 malam. Nah, karena saya naik person orangnya. Misalnya seperti itu. Nah, yang tadi sudah termasuk visioner. Nah,
visi akan menaklukkan segalanya. Seperti yang telah ditugaskan oleh kalian, mungkin membuat satu visi atau dream mapping seperti itu kan suatu alur hidup yang kalian rencanakan. Nah, kemudian jangan sekedar membuat dream mapping tersebut, namun buat hal tersebut menjadi realita, nah, menjadi realistis atau suatu kenyataan. Kemudian untuk memulai berprestasi juga teman-teman harus mau menulis dan membaca. Nah, menulis membaca tidak melulu menulis dengan pensil, baca seperti itu, tapi menerima masukan dari orang lain serta tidak mudah menyerah. Kemudian ini adalah analisis apa itu pentingnya menjadi mahasiswa prestasi. Yang pertama adalah meningkatkan soft skill teman-teman. Nah, punya banyak teman dan kenalan dari universitas lain. Kemudian kesempatannya atau peluangnya, visi Undip saat ini teman-teman tahu untuk menjadi universitas riset yang unggul. Nah, artinya banyak pendanaan dan bimbingan bagi mahasiswa yang hendak berprestasi di tingkat nasional ataupun internasional. Kemudian untuk kelemahannya, merelakan waktu bermain dengan teman, mengurangi kuantitas jam tidur. Nah, tapi hal ini dapat diminimalisir ya. Sebenarnya dapat diminimalisir. Seperti yang saya lakukan sewaktu saya berhasil lolos ke Universitas Brawijaya saat itu fase-fase UTS. Nah, jadi saya pulang dari Brawijaya itu hari Minggu, Senin paginya ujian. Nah, seperti itu. Gawat. Jadi saya belajar di bis, pusing bercampur dengan, namun saya harus memperoleh nilai yang terbaik. Saya tidak boleh mengulang mata kuliah. Nah, seperti itu. Kembali lagi ke diri sendiri, bagaimana meminimalisasi hal-hal yang menjadi kelemahan untuk berprestasi tersebut. Kemudian ancamannya yaitu izin dari orang tua dan kesulitan dalam menemukan partner untuk berprestasi. Nah, untuk menemukan partner prestasi tersebut, next slide, teman-teman dapat siasati dengan mencari orang yang memiliki kesamaan masalah yang ingin diselesaikan. Nah, misalnya saya ingin membuat pakan alternatif untuk ayam, nah seperti simbiotik. Nah, itu teman-teman harus mencari orang yang memiliki kesamaan masalah yang ingin diselesaikan. Dan kalian harus memiliki visi yang sejalan, seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, visi yang sejalan. Misalnya, kita harus daftarkan ini untuk lomba karya tulis di semester 3 ya. Nah, seperti itu. Kita harus nyari dosen minggu ini ya. Nah, kemudian skill yang saling melengkapi. Misalnya, teman-teman membutuhkan orang yang pintar di administrasi, karena kebanyakan yang gagal itu karena kesalahan administrasi, seperti itu. Atau teman-teman mencari yang boleh bisa untuk mendesain PPT atau video presentasi. Nah, atau teman-teman mencari yang orang yang humble, yang mudah menemukan dosen. Nah, seperti itu. Harus memiliki skill yang melengkapi. Tapi bagaimana, Kak, bila misalnya kami bertiga tidak memiliki skill yang saling melengkapi? Misal kami bertiga unggulnya di ini, Kak, pembuatan karya tulis, pembuatan penyusunan papernya, bukan di presentasinya. Nah, itu sesuatu yang bisa dilatih. Nah, jadi teman-teman intinya mau bagaimanapun keadaan teman-teman sekarang, memiliki skill atau tidak, nah itu semua dilatih. Nah, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke panitia. Terima kasih.